Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas pelajaran sejarah peminatan kelas 11 untuk materi liberalisme. Kami dari kelompok 2 dengan nama anggota Cahya Adinda Selvila, kemudian Jabar Sidik, Rahayu Dewi Septiani, dan Venantia Septianti. Sejarah liberalisme. Lahirnya paham liberalisme berawal dari perjuangan kaum liberal, yaitu kaum yang tidak mau terikat dengan suatu aturan maupun tata hidup apapun, untuk menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu dan kemerdekaan individu. Sebenarnya, paham ini telah ada di Inggris sebagai reaksi terhadap penekanan yang dilakukan oleh kekuasaan raja, bangsawan, dan kaum agama di zaman monarki absolut, di mana setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan bangsawan dan agama. Dengan adanya kekalahan tersebut, orang-orang ingin melepaskan diri dan memperjuangkan kemerdekaan individu. Nah, untuk memperjuangkan kemerdekaan individu, pada tahun 1776 terdapat dua peristiwa penting. Peristiwa pertama adalah ditandatanganinya Declaration of Independence dari 13 daerah koloni Inggris di Amerika Utara. Dengan deklarasi ini, maka lepaslah 13 koloni dari belenggu penjajahan Inggris dan lahirlah negara Amerika Serikat. Peristiwa kedua adalah penerbitan buku karya guru besar dari Skotlandia, yaitu The Will of Nations. Buku karya Adam Smith ini antara lain melarang campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi karena pemerintah mempunyai fungsi-fungsi vital. Pendapat ini menjadi dasar bagi paham liberal dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Adam Smith diberi julukan Bapak Ekonomi Liberal. Nah, setelah kita mempelajari sejarah liberalisme, kita masuk ke dalam pengertian liberalisme. Kata liberalisme berasal dari bahasa Latin, liber, artinya bebas dan bukan budak, juga isme, yang berarti paham. Sedangkan secara pengertian, liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Di sini ada tokoh-tokoh liberal, ya, antara lain Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Montesquieu, David Ricardo, dan John Locke. Tokoh-tokoh ini mengemukakan berbagai pandangan kebebasan yang kemudian dikembangkan oleh para pengikut masing-masing sehingga berkembang menjadi paham liberalisme. Tokoh-tokoh liberal Indonesia. Komarudin Hidayat dalam tulisannya Islam Liberal di Indonesia dan Masa Depannya memasukkan Soekarno dan Hatta sebagai tokoh-tokoh Islam liberal. Soekarno dan Hatta ialah seorang sekular. Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menggambarkan pendirian sekular dari Hatta dalam sidang BPUPKI dengan berkata, memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Muhammad Hatta ialah negara persatuan nasionalisme yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan bukan negara Islam. Soekarno dan Hatta sebenarnya bukan pahlawan dan bukan teladan yang baik bagi bangsa Indonesia yang mayoritasnya Islam. Keduanya hanyalah bagian dari kelompok sekular di negeri ini yang hakikatnya tidak melakukan apa-apa selain melestarikan ideologi penjajah di Indonesia dengan mengikuti model negara sekular yang dijalankan kaum Yahudi dan Nasrani yang kafir. Adapun ciri-ciri liberalisme ialah sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu punya kesempatan sama. Salah satu nilai pokok dalam liberalisme ialah setiap individu memiliki kesempatan yang sama pada semua bidang. Namun, bukan berarti setiap orang bisa memberikan hasil yang sama. Persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang mutlak di dalam ideologi ini. Sedangkan hasil yang nantinya akan diperoleh setiap individu tergantung pada banyak faktor, misalnya keterampilan, kerja keras, sumber daya, dan lainnya. Yang kedua, berhak mendapat perlakuan yang sama. Mengacu pada poin yang pertama, yakni kesempatan yang sama, maka penyelesaian setiap masalah yang dihadapi individu akan mendapatkan perlakuan yang sama, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Yang ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Di dalam setiap negara harus ada hukum di dalamnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakatnya.
Negara liberal menetapkan patokan hukum tertinggi yang menghargai hak-hak kebebasan dengan persamaan kedudukan setiap individu di dalam hukum, the rule of law. Keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Di negara liberal, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Artinya, pemerintah harus bertindak sesuai kehendak rakyat dan tidak boleh bertindak atas keinginan sendiri. Kelima, negara hanyalah alat. Negara yang menganut paham liberalisme menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme yang dipakai dalam perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Yang terakhir, tidak menerima ajaran dogmatisme. Negara yang menganut paham liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Dalam hal ini, setiap ideologi pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan ideologi liberalisme yaitu 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. 2. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi. 3. Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. 4. Menghasilkan barang-barang yang bermutu tinggi karena barang-barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar. 5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. 6. Kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. 7. Masyarakat dapat memilih partai politik tanpa ada gangguan dari siapapun. Kelemahan ideologi liberalisme. 1. Sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas. Pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. 2. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan kerja, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. 3. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. 5. Karena penyelenggaraan pres dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah sulit untuk mengadakan dan memberikan kontrol, sehingga pres sebagai media komunikasi dan media massa sangat efektif menciptakan image di masyarakat sesuai misi kepentingan mereka. Perkembangan liberalisme. Pertumbuhan dan perkembangan perjuangan kaum liberal semakin nyata dengan munculnya golongan borjuis di Prancis pada abad ke-18 yang menyuarakan liberalisme sebagai aksi protes terhadap kepincangan yang ada di Prancis. Golongan borjuis berhasil mendekati rakyat untuk menentang kekuasaan raja yang absolut guna mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Gerakan ini diilhami oleh buah karya ahli pikir seperti Montesquieu dan J.J. Rousseau. Gerakan liberalisme ini akhirnya meningkat menjadi gerakan politik dengan meletusnya Revolusi Prancis tahun 1789. Satu naskah penting dalam bidang politik yang dihasilkan di waktu Revolusi Prancis, yang artinya pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara.